5 kali sehari tunggang tungging. Ya terang aja lu 2,5, makanya 10 dong. Maksudnya? Ah, kita lihat. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Zakat dan sepersepuluhan sebetulnya sama atau tidak? Kali ini cerita untungs akan ngobrol bareng Ustadz Kainama mengenai zakat dalam Islam. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita untung teman-teman semuanya. Apa kabar? Ya, sebelumnya terima kasih untuk yang selalu memberikan masukan kepada kita, kemudian memberikan likes juga, kemudian selalu komen, selalu aktif, yang membuat tentunya juga topik-topik yang kita bawakan menjadi lebih hidup ya. Dan kita tetap menunggu masukan-masukan teman-teman semuanya, kira-kira akan angkat tema apa, tamu siapa, monggo silahkan. Nah sekarang di guru kita berikut ini, kalau kita bikin konten sama beliau selalu banyak terjadi komen di bawahnya ya. Karena kontroversial untuk beberapa pihak gitu ya. Nah ini unik. Saya sebelum kita ngobrol sama tamu kita, ini ada satu kejadian yang menurut saya unik ya. Karena kalau saya belakangan qadarullah lagi nggak di Indonesia gitu, kebanyakan selalu terjadi sesuatu kejadian gitu. Waktu kemarin saya ke Cina, ternyata ada kejadian mengenai perselisihan mengenai masalah musik. Tapi di sebelumnya saya juga kelewatan waktu saya ke Bangkok. Itu berapa hari doang. Di situ nggak taunya ada antara 10 dan 2,5. Nah saya juga taunya ketika udah belakangan. Oh ternyata ini sempat rame tuh. Bahkan tapi saya waktu baca pun sudah ada klarifikasi mengenai ini. Walaupun tanpa begitu pun kita untuk teman-teman muslim sih udah paham yang dimaksud. Tapi kayaknya bagaimana caranya memahamkan teman-teman yang mungkin berbeda dengan bahasa mereka gitu ya. Bahwa memang kita nggak sama cara ngitungnya gitu. Makanya kita akan undang guru kita ya, tentunya juga yang akan ada di sini untuk mungkin membahasakan juga ke kita itu apa yang 10, atau juga membuat yang teman-teman yang di luar Islam juga paham apa itu 2,5-nya gitu. Langsung kita ketemu dengan Ustadz Kainama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangkai. Barakallah. Barakallah, masya Allah. Sehat terus ya Ustadz? Alhamdulillah bakhairana. Waduh, luar biasa ya. Insyaallah. Banyak fans antum kalau kita bikin. Kita bikin yang full, bisa kita habis full, kemudian kita bagi beberapa part untuk yang mungkin kenalan dengan channel ini. Isinya juga tetap aja ada juga gitu ya, yang yang mudah-mudahan hidayah buat teman-teman semuanya gitu ya. Masya Allah luar biasa gitu. Nah, tentunya pasti Ustadz udah denger dong. Ya, alhamdulillah. Karena sebelum kejadian itu juga, antum juga pernah ngebahas itu waktu kita ngobrol. Oh iya. Iya kan, sempat juga. Tapi saya juga nggak paham sebenarnya perpuluhan itu apa kan gitu kan maksudnya. Berarti maksudnya apakah perpuluhan itu sama dengan di dalam Muslim 2,5 di perpuluhan ini apa? Kan kita juga nggak paham gitu. Takutnya karena nggak ada ilmu dari sana, takut juga beropini gitu kan. Apakah itu berpengaruh juga dengan janji temu kita gitu misalnya? Ya. Janji temu pengaruh karena kita jumlahnya lebih kecil misalnya kayak gitu. Oh, I see. Begitu. Untuk bikin paham dulu deh kira-kira. Kalau dari kita Ustaz ya, 2,5 itu kan dari semua penghasilan kita. Memang ada hak-hak, ada kewajiban maksudnya harus dikeluarkan 2,5% untuk para mustahik itu kan. Ini dibagi-baginya, tapi bukan untuk masjid, dibaginya untuk 8 mustahik, orang-orang yang sudah ditentukan lah, orang miskin, orang yang sudah berhutang, mu'alaf segala macam gitu ya. Yang secara ekonomi Islam akan menguatkan sendi-sendi yang sekarang butuh support gitu. Nah, kalau yang di sektor 10 ini apa sih sebenarnya Mas? Nah itu dia kira-kira. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ketika kita berbicara tentang statement yang disampaikan dalam bentuk bagian dari khutbah, sekali lagi pelan-pelan, ada statement yang disampaikan oleh seorang pemimpin agama besar di Republik Indonesia ini dari Kristen Protestan karismatis, dan semua orang bahkan bukan di Indonesia, di Asia itu kenal dan menghormati beliau. Dan bukan hanya jemaat Kristen Protestan karismatis yang hormat sama beliau, Muslimin juga. Di Indonesia apalagi Muslimin tuh hormat sama beliau. Termasuk saya.
Nah, pada suatu kesempatan beliau mengeluarkan statement yang sungguh aneh, terutama bukan buat Kainama atau orang Muslim, tapi buat jemaat Kristen sendiri. Bahkan jemaat beliau yang ada pada saat itu aneh. Anehnya kenapa? Ya karena hal itu memperlihatkan bahwa beliau ternyata tidak tahu kebenaran persepuluhan itu apa. Oh gitu. Memang seperti apa? Saya pikir begini. Menurut saya ya. Iya. Ketika beliau menyampaikan di jemaat beliau ya, Naam. di acaranya, maksudnya memang lingkupnya adalah untuk memberi pengertian kepada jemaatnya. Maksudnya saya rasa tuh sah-sah aja. Maksudnya mungkin ketika kemudian terpapar ke masyarakat, yang jadi masalah ketika orang Muslim nonton juga kan. Sebenarnya Iya, ketika bahasanya iya. apapun juga, Nah, sih. bahasanya apapun juga di lingkungan beliau, ya itu memang begitu Iya, pengertiannya. Jadi ya, nggak yang bisa. menjadi hal yang unik dan menarik ya, Akhi Ari, ketika kenapa di dalam bagian topik statement khotbah kok terselip sholat, terselip zakat, kata-kata diksi itu kok masuk ke situ, dengan pemahaman begini, semua jemaat dari mulai sekolah minggu sampai yang tua-tua itu ngerti bahwa sebetulnya zakat dan sholat itu mereka ada di dalam kitabnya. Ada juga. Ada dong. Ada. Sehingga aneh. Sekali lagi, saya berikan garis bawah ya. Saya berikan bold ini, huruf bold. Ketika statement itu sebetulnya jemaat mendengarkan statementnya Bapak ini, Bapak pemimpin agama ini. Itu sebetulnya ketawa karena dia bilang ketawa gitu, tapi loh, kan kita juga melakukan itu. Contoh begini, aduh yang paling berat itu ketika melipat kaki gitu. 1 kali 5 kali itu bagian yang paling berat itu melipat kaki itu. Itu berat. Kalau kita kan enggak, kan orang ketawa. Kenapa jemaat ketawa? Karena jemaat tahu mereka pun seharusnya melipat kaki, kan gitu. Loh, memang ya? Loh iya dong. Oh, yang saya tahu kan bukannya di dalam di dalam rumah peribadatannya itu kan duduk kan? Iya. Kitabnya memerintahkan mereka untuk lipat kaki kan gitu. Ada. Ya ada. Yuk Gimana? kita mulai yuk. Biasa. Permainan mana handphone Yuk, saya. yuk, yuk. Aduh. Kita mulai, kita Oke. mulai. Kita mulai, Ini mah harus siap handphone ada ini Ustaz. Silakan Ustaz. Enggak, maksudnya gini, akhi. Karena setiap statement kalau nggak ada datanya fitnah. Nggak Iya, boleh iya. dong. Aha. Atau asumsi pribadi nggak boleh. Kan kita Akhi Ari cerita Untung dan Kainama dan semua para tuan guru yang datang ke sini ya. Mu'alim, mudaris, ustadz, wal ustazah yang duduk di sini nih, itu adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa kita kan cinta dan sayang sama mereka. Masa kita asumsi sih nggak boleh. Iya, benar-benar. Kalau kita sayang, tunjukkan sayang kita. Sebesar apa sayang kita sama mereka. Oh, maka saling mengingatkan gitu ya. Iya kan. Yuk kita mulai yuk. Kita mulai dulu dari yang awal ya. Ya. Pertama gini. Ketiknya gini. Studi kata Alkitab Sabda. Gitu. Studi kata Alkitab Sabda. Alkitab nih gitu kan. Ini tanda Kainama tidak boleh sembarangan Ada ngomong. nih. Ada Yang dong, mana? ya pasti ada lah. Yang ini berarti. Iya, Alkitab Sabda. Klik sudah ya. Oke, baik. Oke, nanti di pojok tuh ada kotak kosong di pojok kanan. Gedein A. Isi A besar LLAH. A besar. LLAH kecil. A-nya kecil. Iya, LLAH-nya kecil. A besar LLAH-nya. Allah dong. Ya udah isi aja dulu. Kan ini Alkitab di Indonesia. Oke, Cari ya. Ya, udah. Nah, ada? Allah, ya Allah. Nah, lalu ada Thesaurus, ada? Thesaurus. Ada Allah Thesaurus. Ada? Yang mana tuh? Tuh, Thesaurus. Oh iya, oke. Baca. Allah and Al-Malik Halikul Jabbar Mutakabbir. Ini Tuhan siapa? Apa surat apa? Aduh. Halikul Malikul Jabbar Mutakabbir, Sang Pencipta Tuhan. Ada ini ya udah Asmaul Husna ya? Iya, Malikul Kudusul Salamul Mu'aiminul Muhamminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu. Sang Pencipta Tuhan yang Maha Kuasa. Udah. Asmaul Husna nih ya.
Menarik. Atasnya beda dua. Atasnya. Atasnya beda dua aja tuh. Yang dua baris atasnya tuh baca. Allah apa? Subhanahu wa ta'ala. Atasnya? Azza wa Jalla. Oh, keallahan. Wow. Udah ya, pelan-pelan. Ya. Jadi gini, ketika kita Kok nyebutnya sama ya? Ya. Berarti ini yang dimaksud adalah zat yang sama dong berarti. Allah Yang Azza mana wa lagi? Jalla. Sama kita Subhanahu wa ta'ala. Nah, Wow, sama-sama kita di zikir yang sama jangan-jangan dulunya. Oke, sudah ya. Mm-mm. Simpen ya. Berarti saudaraku sayang ini selama kurang lebih berapa ratus tahun di Republik Indonesia ini dan setelah kemerdekaan berapa puluh tahun gitu. Itu nyembah siapa? Padahal Bible-nya bilang itu. Itu kan Alkitab Sabda. Alkitab itu teh. Alkitab. Cek urang Sunda mah eta mah Alkitab. Nyaute gitu. Oh. Itu Alkitab bilang. Ini bacanya juga atau gimana? Ya teman-teman? iya, habis Oh, gimana? Kan ada di situ. Masa menurut Kainama? berarti memang kita ada keterkaitan berarti. Ya? Harusnya. Ah, Oke ya. Ada lagi. Itu sebabnya tadi di pembukaan saya bilang Bapak pemimpin agama ini ketika khutbah lalu ngomong itu, jemaatnya ketawa. Jemaatnya sedang menertawakan beliau gitu. Karena Ya, karena jemaat bilang loh, ya kita kan mestinya begitu. Kan Anda tahu kenapa Anda keluarkan ini sebagai khutbah. Kita udah tahu. Kita ya ketawa lebih yang ngetawain dia gitu. Kan tahu bahwa kita harusnya sholat kepada di mana di situ ada begitu juga di sini. sholat. Sholat yang lipat kaki. Ya maka itu saya bilangin gini, sabar dulu. Ini kan kita kepada siapa dulu Ya, ibadah kepada. itu. Sudah tahu ya? Ya. Bahwa orang Kristen itu saudara kita seharusnya kepada siapa tadi? Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, Allah Malikul Yaqudusul Salamul Muaiminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, ya. Lalu caranya gimana gitu? Yuk Arabic Bible. Nanti pilihnya yang SVD. Nah ini kenapa bukannya Arab? SVD ya, oke. Ya klik sudah ya. Berarti ada nanya betul. Kenapa bukannya Arab tuh? Jawabannya apa? Karena begini. Bundel kitab. Bundel bukan gulungan atau bukan pecahan-pecahan atau kertas-kertas tua, bukan. Jadi buku itu pertama kali tahun 867 dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Latin, bukan bahasa Belanda, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa apapun. Yang paling tua malah bahasa Arab. Oh. Nanti kita lihat. Tapi kita lihat dulu kan pertanyaannya ke arah sana dulu ya. Sholat. Ya. Habis sholat baru zakat. Beribadahnya gitu ya. Beribadahnya. Ya, baik. Beribadah yang dibuka dengan doa ini. Ketiknya di paling pojok ini ada kotak kosong. Ketik. Ini. Ya klik kita. Ketiknya gini, Daniel spasi. Ini ada nih. Ada, klik. Ada. Dah. Spasi. 9. Tanda bagi titik 2 itu, titik 2. Titik 2. Nempel tapi. Iya. 3. Tanda cari. Nah, bisa baca? Bisa. Depannya doang kok, silakan. Fawajjahtu wajhiyya ilallahi. Fawajjahtu wajhiyya lillazi fattara samawati wal ard. Apa itu? Itu apa? Itu kita kan? Itu. Wajjahtu wajhiyya ilallahi. Terus? Terus saya ditaliban bis salati wat tadarruati bisaumi wal mashi war ramad. Saum. Jadi sebelum saum sholat dulu. Sholatnya di depan sholatnya baca apa? Ini wajhtu wajhiyya allati fis samawati. Iftitah di sholat kemudian puasa. Asik ya? Ya. Copticchurch.net. Oh iya, Coptic Church dong. Ya. Oke. Allahnya udah tahu, Allah Subhanahu wa taala sebelum sholat itu baca dulu fawajjahtu wajhiyya ilallah. Lanjutan dari ibadah setelah sholat kepada Allah itu adalah zakat. Ada zakat di sini. Lukas 18 tanda bagi 12. Langsung di search ini, Lukas. Iya, misalnya di Google-nya. Lukas.
spasi versi paralel. Oke, TL, baca TL. Ada yang huruf tebal di samping kiri tuh TL. ITL. Naik-naik tuh TL di atas. Oh iya, oke. Aku puasa 2 kali seminggu dan aku membayar zakat 1/10 daripada. Oh. Zakat juga ya namanya ya? Iya, bisa apa? Jadi Lukas 18:12 versi paralel nanti dibukakan sama lembaga Alkitab Sabda tuh, itu lembaga sah tuh. Ada yang TL versinya. Di atas itu tadi TB. Yang TL baca puasanya 2 kali seminggu. Zakatnya disebut persepuluhan. Iya. Oke, sudah ya? Iya. Oh, berarti benar si Pak Pendeta itu atau pemimpin agama itu, Pak Pendeta itu benar perpuluhan namanya. Dia 10%, orang Muslim 2,5%. Benar nggak begitu? Benar. Enggak, geser dulu. Geser paling kiri. Nah, itu ada tanda panah kecil di atas tuh, biru warnanya. Naik ke atas tuh. Diklik warna biru tuh, tanda panah kecil. Ini? Iya, klik. Geser ke bawah, cari ada tulisan biru studi kamus. Oh, iya ada. Klik. Oke, iya klik. Udah. Nah, nanti di sebelah kanan ada kotak. Iya. Isi persepuluhan, coba. Persepuluhan. Dong. Gedein itu di apa? Ensiklopedia. Ensiklopedia Kristen, ensiklopedia Alkitab. Cari nomor 3. 3, oke. Oke. Kita bacanya dari sini ya supaya nggak lama. Nih, setiap 3 tahun tuh. Tuh ada di pojok, di baris keberapa tuh? Ada setiap 3 tahun. Setiap, oke. Oke, silakan. Setiap 3 tahun persepuluhan dipersembahkan di tempat tinggal setiap orang. Walaupun pada kesempatan ini ia tetap naik ke Yerusalem untuk melakukan ibadah sesudah persepuluhan di tempat tinggalnya sendiri. Oke, baik. Gini, setelah 3 tahun, persepuluhan itu setelah 3 tahun. Ya. Ngerti ya? Yang namanya persepuluhan atau 10%, Ya. itu 3 tahun. Jadi 10% dibagi 3. Iya. Jadi 1 tahunnya 3,3%. 3%, iya benar. Kalau disatukan jadi 9,9%. Iya. Dibulatkan per 3 tahun itu menjadi 10%. Berarti setiap tahunnya itu 3,3%. Pak Pendeta salah, bukan 10%. Itu pun 1 tahun, bukan tiap bulan seperti sekarang. Sekarang kan tiap bulan 10%. Ngaco aturan dari mana? Setiap tahun itu 3,3%. Dikumpulin 3 tahun jadi 9,9. Begitu masuk hari raya besar itu untuk mengumpulkan persepuluhan. Nisabnya berarti ya? Nah, mereka bukan kayak kita 1 tahun. Mereka kumpul 3 tahun. 1 tahunnya 3,3%. Dikumpulin 3 jadi 9,9. Begitu pas waktunya hari raya tersebut khusus memberikan persembahan perpuluhan, itu baru dibulatkan 9,9 jadi 10%. Kenapa dia 3,3? Karena dia adik. Pelan-pelan. Dia itu adik. Ini ngomong apa sih Ustadz Ke? Ini hukum 3,3% zakat ini untuk adik. Adik gimana Ustadz? Ishak itu adiknya Ismail. Oh. Ismail itu 2,5% per tahun. Adik 3,3% per tahun. Zakat sama-sama zakat. Konsep zakatnya ada. Cuman untuk yang kakak segini, untuk yang adik segini. Oh. Gitu, ngerti ya? Iya, iya. Konsep zakatnya bersumber dari mana? Dari agama monoteisme Abrahamik. Untuk si adik segini itu teknis, bukan beda. Yang penting konsep zakatnya ada. Sebagai gambaran bahwa konsep akidah dan syariah dari agama Abrahamik, satu konsep ketuhanannya monoteis. Konsep sunat khitan ada. Konsep menutupi aurat untuk perempuan ada. Konsep sholat tadi kita udah baca ada. Konsep wudhu ada juga. Ada. Konsep zakat ada. Konsep puasa ada.
Sekarang yang kita masukkan konsep zakat. Ya. Konsepnya ada, nilainya beda. Tapi tidak berbeda seperti yang Kristen sekarang dengan segala rasa hormat. Itu tidak ada di Alkitab. Yang 10% per bulan Nggak itu. ada, itu kita baca barusan. Oh, Paling tinggi 3,3 itu udah paling top udah. mungkin peraturan di Indonesia nggak? Ya masa peraturan di Indonesia bikin sendiri daripada Bible? Yang bener aja. Ada mungkin di peraturan lain yang di luar ini nggak ada? Nggak ada kan, kita baca cuma persepuluhan itu. Jadi persepuluhan per 3 tahun. Iya. Jatuhnya nggak jauh beda dengan. Yang nggak jauh. Oh. Gitu. Ini salah kaprah. Mirip-mirip ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau Abrahamik yang dibilang orang itu agama Abrahamik itu Ya. sebenarnya kan dari berbagai menyebutkan Tuhan dan juga Allah juga. Ada khitan, Iya. ada puasa, ada zakat, ada sholatnya. Jadi ada konsep di salah satu asatis yang mengatakan Muslim di zaman Abraham yang diajarkan Abraham. Nah, Muslim di zamannya Nabi Musa alaihissalam. itu Muslimnya itu. Iya. Bahkan di zaman Nabi Isa Muslimnya ya gayanya Nabi Isa. Sahih. Karena semuanya sama ternyata pengajarannya. Sahih. Begitu ya. Ini bisa aja nggak sepakat teman-teman yang non Nggak Muslim, nggak apa-apa, nggak sepakat nggak apa-apa. apa-apa. Karena ini karena ternyata kita lihat bahwa sama monoteisnya menyebut Tuhannya sama, Konsepnya sama, konsep akidah dan syariah. cara beribadahnya Muamalahnya sama. tata ibadahnya. Contoh gini deh, ketik Strong Concordance G907. G besar. Keluarnya baptizo, betul? Blue Letter Bible Baptizo ya. ada. Klik. Udah. Nanti geser ke bawah cari Strong Info, ada, diklik. Itu ditranslate aja, Ustaz. Ini. Iya. Oke. Ini soalnya ada bahasa Latinnya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Apa, oke. Strong nanti Translate. translate Oke. Inggris. Dari turunan dari G911 untuk merendam, menenggelamkan, untuk membuat whelm, yaitu sepenuhnya basah, hanya digunakan dalam perjanjian baru, wudu seremonial. Ulang dong. Tadi ngomong apa sih ini? Akhi ngomong apa sih? Coba ulang dong. Enak tuh, merdu tuh. Suka mancing juga nih Ustaz. Untuk merendam, menenggelamkan, untuk membuat whelm, yaitu sepenuhnya basah, hanya digunakan dalam perjanjian baru, wudu seremonial, terutama secara teknis dari tata cara pembaptis. Jadi dia menyebutnya juga wudu dalam artinya. Kan bukan ana yang ngomong itu. Ya kan? Oh. Sekarang Strong Concordance-nya tetap ya, tapi H 6453, G-nya ganti. Oh iya, ini juga ablution juga ya. Nah, kata-katanya tuh ablution juga versi yang kita ada wudu ya. Ya iyalah. Waduh. Jadi sekarang kita punya pertanyaan buat muslimin wal muslimah dari Republik Indonesia. Ya. Sungguh-sungguhkah kita sudah toleran sama mereka? Udah dong berarti kan. Belum. Kok belum? Kan kita memang sudah bertahun-tahun toleran bukan? Belum. Maksudnya? Kita membenarkan apa yang mereka lakukan sekarang. Kalau kita toleran, kita tidak akan menyatakan bahwa agama semua sama lah baik. Enggak, karena apa? Karena mereka melakukan yang bertentangan dengan apa yang ada di Bible. Kita harus menerima itu. Jadi ketika ada yang nyamain gitu, misalnya gini, di kalender, kenaikan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus. Wah, ini ada yang salah. Kenapa? Karena Yesus nggak pernah mati. Bagi kita, bagi mereka kan penyalipan itu kemudian mati, hidup lagi kalau nggak salah kan, dibangkitkan gitu. Konsepnya kalau bagi kita memang iya gitu kan. Yesus itu Isa itu buat kita dalam bahasa Inggris Al-Quran disebut siapa? Dalam bahasa Inggris, Isa juga. Isa dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Isa dalam terjemahan Al-Quran bahasa Inggris disebut apa? Gak tahu saya. Sok cari. Jesus. Iya sih.
Christ Oke. atau Jesus. Oke, sudah ya. Hah. Al-Quran menyebut itu dan orang Muslim itu harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena Isa di dalam terjemahan bahasa Inggris Jesus. Maka kita harus mempertanggungjawabkan apa? Memuliakan dia. Kita tidak bisa menyebut dia mati. Oh nggak apa-apa, itu kan dia yang bilang mati, kita enggak. Bahasa Inggrisnya Jesus. Tunjukin kita benar-benar sayang sama Jesus. Tapi kalau di Injilnya memang mati kan? Ya kan Injil, maka itu saya bilang gitu. Hah. Maka itu saya bilang kalau Anda toleran, Anda harus menyatakan gitu bahwa Anda tidak menjalankan apa yang ada di Bible Anda. Dia mati. Enggak, Biblemu enggak bilang dia mati. Nah selama ini mereka dapat dari mana infonya kalau beliau meninggal? Undang lagi, nanti kita bongkar itunya. Jadi Gitu. di Bible juga belum mati. Iya, tapi kan hari ini kita ngomong zakatnya, Oh iya, zakat sama aja. sholatnya. Oke. Aha. Berarti Yesus itu melaksanakan sholat dan zakat kan? Tadi kita udah baca Lukas 18:12. Aku berpuasa dan aku berzakat. Ya. Ini kita harus bertanggung jawab. Ini Isa ini. Ini Isa ini. Nah masa Isa ini kita dibilang mati kita diam aja? Kita berikan pemahaman kita. Masalah dia terima atau enggak, nah ini baru masuk ke ranah yang disebut toleransi, membiarkan dan menghormati. Tapi paling tidak kita sampaikan sesuatu. Apa? Bahkan Biblemu sendiri bilang tadi, Isa itu, Jesus itu menyembahnya kepada Allah tadi. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Dan beliau sholat. Kita udah pernah bongkar itu sampai kita dapat 4 subuh, kali. malam, subuh, zuhur, asar. Kita udah dapat ya. Baik, sudah ya. Lalu dia itu melakukan zakat. Zakatnya berapa persen? 3,3%, bukan perpuluhan. Kalau dia Tuhan, ngapain dia bayar zakat? Kan yang bayar zakat tadi katanya buat Ishak. Peraturannya 3,3% itu peraturan yang turun kepada nenek moyangnya beliau. Kan dia kan Yahudi. Nenek moyangnya Ishak. Kalau dia Tuhan sesuai dengan yang kita bicarakan di saudara Kristen, berarti dia nggak punya kewajiban bayar zakat. loh dia Tuhan ngapain bayar zakat? Masa Tuhan bayar zakat? Iya. Bayar zakat kemana dia? Zakat itu bayarnya kemana? Kalau orang Muslim sekarang zakat, kan orang Kristen nggak kenal zakat. Yang kenal zakat orang Islam. Bayar zakatnya kemana? Bayar zakat untuk para mustahik. Iya, di mana tempatnya biasanya? Di ini Amil. Ya Amil itu di mana biasanya kalau sekarang ini? Di masjid. Di masjid lah. Bayangkan Jesus Tuhan gondrong bule datang malam-malam. Assalamualaikum, mau bayar zakat? Silakan duduk. Kebayang nggak Tuhan bayar zakat? Tuhan bayar zakat. Dan kan udah bayar zakat kita ada akad sama Allah kan ibaratnya. Nah berarti yang diakadin ini Tuhan kepada Tuhan yang mana? Oh, I see. Ini salah satu bagian dari tanggung jawab sebagai seorang muslimin untuk memberikan informasi kepada saudaranya tersayang, tercinta di Republik ini. Tapi kalau jika konsepnya adalah beliau sebagai seorang nabi, masuk. Masalah diterima atau tidaknya, Ana nggak pusing. Ana cuma bilang bahwa Tuhanmu bayar zakat. Masuk akal nggak Tuhan bayar zakat? Tuhan bayar zakat. Kalau orang Kristen bilang nggak, dia adalah nabi. Oi, walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Kenapa? Karena berarti benar yang dia katakan Al-Quran. Dengan demikian saudara Kristen membenarkan Al-Quranul Karim dengan mengatakan apa? Wa idz qala Isa ibn Maryam. Surat Al-Asaf ya, ayat 61 ya. Surat As-Saf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibn Maryam. Ya Bani Israil, ini Rasulullah. Udah? Sadaqallahul adzim. Berarti sebenarnya kalau dengan Bible yang bahasa lama itu selaras dengan Quran ya? Iya. Oh. Yesus makan pisang tuh enggak? Masuk akal enggak Yesus makan pisang? Ya bisa lah, kan Nabi makan pisang berarti. Emang di Yerusalem ada pisang? Pohon pisang bisa tumbuh? Kurang tahu saya kalau itu. Enggak, pohon pisang bisa tumbuh enggak di sana? Pohon pisang itu tumbuhnya di negara mana? Tropis, karena dia butuh air banyak. Oh jadi di Palestina tuh nggak ada pisang? Mana ada pohon pisang bisa tumbuh di sana? Korma ada gitu ya? Korma ada. Pisang itu kan tumbuhan. Di Arab ada pisang nggak ya?
Belum pernah lihat sih. Belum pernah. Dan tidak akan tumbuh pohon pisang itu karena butuh air banyak Iya, kan. lembab. Batangnya aja itu lingkar Air. itu air. Pisang itu 80% itu air, ya kan? Tapi dibilang Yesus makan pisang. Ini benar atau tidak? Kurang paham kalau jujur. Itu tidak benar. Ketik aja. Matius 21:19 versi paralel, sudah? Paralel. Sudah. Versi paralel. Asik nih ngomong gini nih, beneran. Versi Matius 21:19. paralel. Dekat Dekat jalan ia melihat pohon ara. ini baru benar nih. Lalu pergi ke situ, tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Pohon ara tahu buah ara? Yang gimana buah ara? Buah ara itu seperti bentuknya dekat-dekat dengan apa? Plum. Oh. Seperti kita. Ya, Ada salah apa dia kemudian dikutuk nggak bisa berbuah? karena Yesus lapar. Tapi dia datang ke situ. Nggak ada buahnya. Nggak ada buahnya, marah dia. Padahal yang nggak salah juga tuh pohon, emang belum musimnya. Oke, geser ke bawah ya Ustaz. Ada kotak merah tanda tambah kuno. Ya. Ada, klik. Geser ke bawah, cari tulisan AMPAT, 4. 4 ada. Ada, bacain coba. Dan setelah dia melihat pohon pisang di tepi jalan, Masuk akal nggak di Israel ada pohon pisang? kapannya maka tiada beroleh melainkan daun. Berkatanya, oh gitu. Ya bukannya ini, banyak hal yang saudara kita tuh tidak tahu sampai sekarang. Kalau memang kita muslimin tahu, terus kita diem aja, itu benarkah? Mungkin kan takut disangka mengganggu mungkin. Maka itu karena takut, perasaan takut dibilang tidak toleran atau mengusik-ngusik agama. Enggak, saya nggak ngusik-ngusik, saya cuma bacain. Saudaraku sayang, masalah engkau mau denger apa enggak itu urusanmu. Aku ini di dalam kitabku, Isa itu dimuliakan. Iya. Aku ingin tunjukkan kepada engkau, saudaraku sayang Muslim, Kristen dan Katolik, memuliakan Yesus itu bagi kami itu sampai ke darah daging. Contohnya apa? Aku sampaikan bahwa Biblemu itu membuat Yesus jadi beda, tidak dimuliakan. Contoh yang tadi, udah benar dia dimuliakan sebagai nabi. Beliau bayar zakat, beliau sholat, beliau puasa, dihitan, ya kan? Kok tiba-tiba dia jadi Tuhan? Itu bukan memuliakan. Tapi kalau engkau anggap itu jadi Tuhan, tolong kasih tahu kami, tolong terbuka kepada kami bahwa kami tidak pernah menghujat engkau. Kami tidak pernah menghina Tuhanmu. Kami tidak pernah, dengan baca Bible, kami tidak menghujat Tuhanmu. Kami hanya baca, dan di dalam Biblemu itu, dia bukan Tuhan. Kalau kau percaya dia Tuhan, ya silakan. Tapi jangan salahkan kami gitu. Kami hanya baca. Contoh, kita lanjut ya. Tentang zakat nih. Zakat itu dilakukannya kapan? Kan tadi Yesus sudah puasa, udah sholat, lalu bayar zakat. Berarti zakat itu dibayarkan setelah puasa. Tadi kan kita baca. Aku puasa dan membayar zakat. Berarti puasa selesai, bayar zakat. Zakat fitrah berarti ya. Zakat dikit aja. Ya. Banyak persamaan sih sebenarnya ya. Oke. Gitu. Nah, ada yang ingin mau saya sampaikan. Lebih spesifik itu Pesach namanya. Namanya Pesach. Pesach itu apa? Strong Concordance H6453. H6 Concordance H6453. Pesach ada kan? Benar? Ada Pesach. Klik. Strong Hebrew Lexicon. Udah ya. Klik warna biru keluar tuh kan? Ya. Oke. Geser ke bawah cari Strong Info yang tadi. Strong Info, oke. Klik Strong Definition, terjemahkan. Strong Definition. Kan ini supaya jelas alurnya. Kita tidak boleh ngarang ketika ngomong tentang statement yang disampaikan oleh Pak Pendeta itu. Nggak boleh kita ngarang, harus ikutin benar-benar dari Bible-nya gitu. Ya. Oke. Pretermission yaitu pengecualian hanya digunakan secara teknis dari Paskah Yahudi, festival atau kurban.
Berarti Paskah persembahan. ya terus Udah segitu aja. iya. Berarti hari raya apa? Kurban. Iya. Oh. Jadi setelah puasa bayar zakatnya kapan? Pas hari raya kurban. Dulu ada dong nih kayaknya. Nah, sebentar lagi kan. Sebentar lagi ya. Heeh. Mestinya kita rayain bareng-bareng nih berarti. Itu yang saya aduh nangkep juga nih, baik nyantel nih, alhamdulillah ya Allah. Udah ya. Nah, mereka biasa bayarnya itu pada saat hari raya apa itu? Pas kurban itu. Itu H2287. Di tempat yang sama. Enggak, kita mundur lagi berarti Strong Concordance, ganti angkanya H2287. Apa tuh? Hagag. Tah? Hagag. Iya, klik Hagag. Hajaj berarti ya. Hajaj. Strong Info. Bukan, cari ke bawah lagi, di bawahnya Strong Info ada tulisan gini nih. Akhi, Brown Driver Briggs, ada nggak tuh? Lexicon, Brown Driver Briggs, di bawahnya ada. Okay. Klik. Ya sudah. Oke, ada. Ada. Dari baris pertama, kedua, ketiga kalau nggak salah diterjemahkan. Berziarah. Heeh. Mengambil diri sendiri ke atau menuju objek penghormatan. Berziarah ke Mekah. Wih, Sabean berziarah. Bandingkan 85 surya yang merayakan pesta dalam Pelimeri ada nama tempat fog. Oh, ada Mekahnya ya. iya. Padahal ini bahasa Ibrani juga kan nih. Iya. Udah jelas ya Tapi turun-turun. saudara kita yang di keyakinan ini nggak baca sampai ke sini. Mereka baca nggak sih? Ini dibaca nggak sampai ini? Ada pendeta-pendeta yang baca, Ada tapi yang baca. ya tapi nggak boleh kan? Nggak boleh dong. Nggak boleh apa? Lo sekarang kalau ditampilkan depan jemaat bubar lah. Yesus puasa, zakat, sholat, hari raya kurban, Idul Adha, dan Umrah nih, pilgrimage ini umrah. nah, Gitu kan? kan tuh. baru sadar sih ya. Tadi kan antum yang baca. Heeh. Tuh, referensi ya, dan perjalanan ini umrah jemaah ke Mekah Iya. sama ke Sabdenkim apa tuh? Sabdenkim. Yalah tempat-tempat itu Iya. yang wilayah-wilayah dibilangnya dulu Arabia Felix itu, ngerti nggak apa? Syria ya kali ya. Udah naik ke ininya, ke ininya Strong Infonya. Sekarang Strong Infonya diterjemahkan yuk. Boleh Strong dong. Info. Oke. Sip. Oke, ini kita Di terima Mekah ya? itu ngapain gitu? Kan tadi udah suruh ke Mekah tuh. Ngapain? Akar primitif bandingkan H2283 dengan benar untuk bergerak dalam lingkaran. Oke, stop. Tawaf. Yaitu khusus berbaris dalam proses suci untuk mengamati festival dengan implikasi menjadi ini pusing perputaran, merayakan, menari. Oh ya ampun. Bergerak dalam lingkaran. Semestinya kalau ini dibaca semua nih, bisa salaman ini. Ya harusnya salaman. Harus salaman dong kan. Kan juga ke umroh juga, puasa juga, bayar zakat juga kan, kurban lagi kan. Kurbannya apa gitu? Orang apa-apa kan? Kalau mereka kan kurbannya Yesus, orang manusia. Oh gitu. Ya kan? Sebetulnya apa? Sebetulnya kurbannya itu apa? Ketik gini, bilangan spasi 7 tanda bagi 16 versi paralel. Diklik kalau sudah ada. Keluaran. Bilangan tadi kan. Bukan. Bilangan oke. Yang Alkitab Sabda ya? Iya. Tampilan ayat. 7:16. Iya, sudah. Oke. Ada kuning? Iya. Baca. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Itu. Wih. Makin nih Idul Adha kayaknya bakalan rame nih kayaknya nih. Ini kita ngomongin dari awal tadi perpuluhan jadi ngomongin Idul Kurban nih kayaknya. Ya kan zakat. Ya. Zakat dan sholat. Ya inilah. Enggak lari dari tema kok, enggak. Berarti dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang sebenarnya sama ya? Iya. Gitu ya? Iya. Oh. Sebagai penutup, Yosua, tulisannya Yosua 24 tanda bagi 27.
24. Versi paralel juga. Boleh deh baca situ aja. 24 27 Pak. 24 tanda bagi 27. Sesungguhnya batu ini. Heeh. Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Kalau kita pergi ke Makkah, ke Haram, kita nanti mati, siapa yang jadi saksi kita? Batu apa? Hajar Aswad. Jadi saksi kita kan nanti di sana. Tuh. Ya. Menjadi saksi kita. Apa batu. mungkin di Kristen Apa? ada batu juga nggak? Sosok batu juga? Nggak ada. Sekarang ini nggak ada. Padahal di Bible-nya ada. Kan ini Bible ini. Batu yang menjadi saksi kalau kita mati nanti. Ini Yosua, kalau di Islam Nabi Yosua bukan sih? Bukan, beda. Yusha bin Nun. Yusha bin Nun kan? Yusha bin Nun. Ini berarti perkataan Yusha bin Nun kalau Iya. versi Islam. Iya. Nah berarti kan dari zamannya Yusha bin Nun itu udah ada tuh batu. Batu apa? Hajar Aswad. Oh. Kan batu yang menjadi saksi. Iya, ini betul. Nanti baca aja terusin lah. Baca aja baik-baik. Apa maksudnya itu? Batu titik. Batu itu kan hajar. Hajar ya. Iya. Warnanya hitam ya, aswad. Apa lagi sih? Iya benar. Dan dia menjadi saksi kalau orang udah mati nanti dikumpulkan. Demikian Ustaz. Jadi begini. Masya Allah. Kepada Jadi ada kita guys nggak tanpa terasa ya. Jadi apapun yang dikatakan bahwa 2,5% ini duduk di bawah, Pak Pendeta seharusnya ajarkan duduk di bawah itu kepada jemaat. Tidak ada duduk di atas 10%, tidak ada. Bahkan sampai Jesus atau Isa alaihissalam diangkat Allah ke langit, tidak ada namanya duduk di atas 10%. Di bawah 2,5% tidak ada. Engkau seharusnya duduk lebih di bawah lagi, karena engkau adik. Jesus itu adalah keturunan adik. Siapa? Ishak. Kakak 2,5%. Kakak aja duduk di bawah. Bahkan ketika Jesus itu sholat. Jesus sholat ya, kita udah pernah bahas ya. Yeah. Ya tadi kita udah baca lagi. Yeah. Fawajahtu wajhiyanya ada. Ya kan? Ketika dia sholat, bahkan dia sholat, dia nggak pernah duduk di kursi atau nyanyi pakai, enggak. Dia duduk di bawah, bahkan tidak ada sajadah pun dia nggak punya. Bahkan sajadah pun nggak punya. Allah, saya suka sedih kalau Jesus itu sholat nggak pernah pakai sajadah. Karena pada saat itu dia susah sekali hidupnya. Dikejar-kejar tentara Roma, bahkan dimusuhi para imam-imam besar sendiri. Dia tuh sembunyi-sembunyi dia sholat. Karena dia, gimana ya hidupnya begitu. Dikejar-kejar orang. Pertanyaannya begini, Ustaz. Nah, Kalau dulu kan berarti yang mengejar apa namanya? Ya mungkin saya takut salah menyebutkan sosok beliau ini yang dianggap dituhankan di tempat-tempat yang berbeda ya. nah. Dikejar-kejar oleh Romawi, ya kan? Beliau ini yang ngejar-ngejar Romawi ini, tanya. Yang menyalib juga Romawi. Sebetulnya versinya ada dua. Yang pertama adalah murni Romawi punya kerja, nomor satu ya, perhatikan baik-baik. Satu titik murni karya Romawi. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara historical, teologikal, pemahaman secara teologi historis, secara teologinya itu ada andil dari orang-orang imam-imam Yahudi. Karena Yesus ini dianggap seorang yang menyesatkan Oleh Romawi? Oleh orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri? Jadi daripada dia menyesatkan, bantai. Itu insya Allah nanti di kesempatan berikutnya kita bongkar. Ya. Satu-satunya agama umat, satu-satunya jangan diputus. Perhatikan, satu-satunya umat beragama di seluruh muka bumi ini yang memuliakan Jesus atau Isa alaihissalam itu Islam. Terakhir sebagai penutup Ustaz, ketik bahasa the language of Jesus. The language, jadi bahasanya Yesusnya itu apa?
The language of Jesus. Pasti langsung nongol apa bahasanya? The language of Jesus. Aramik. Oke, pegang ya. Jesus in Aramaic. Nah, berarti ya, Jesus in Aramaic. Oke. Jesus. Ya. Siapa? Ada nggak tuh? Iso. Oke, udah. Udah ya, tanggung jawab ya. Oh. Oke, udah. Sekarang gini. G besar O kecil D kecil. God in Aramaic. God in Aramaic. Jadi di zaman kehidupan Jesus ini, Tuhannya siapa gitu ya? Iya. Allah. Dianya Isa, Tuhannya Allah. Allah. Nah, ini sebenarnya menarik ya, bukannya kita mestinya kalau kita lihat seperti ini bisa jadi bahan diskusi. Oh iya. Jadi bahan diskusi sehat gitu ya, bahwa ada sebuah hubungan loh sebenarnya di angga bawah samawi ini yang mungkin bisa di challenge atau juga mungkin bisa ditarik tarik kesamaannya gitu ya. Gitu. Mungkin Indian untuk sepakat untuk nggak sepakat itu nggak ada masalah gitu. Tapi di sini sebenarnya untuk hikmah teman-teman yang Muslim bahwa berarti benar yang diajarkan Nabi kami Isa itu persis apa yang dikatakan Quran. Yang diajarkan Abraham atau Ibrahim persis dengan apa yang ada di Quran. Agama yang ada di Quran ini, agama ini kita nggak bilang Islam ya, pokoknya agama yang diajarkan Quran adalah agama yang sama yang diajarkan oleh Isa dan agama yang sama yang diajarkan oleh Abraham. Definitely. Karena semua ritual ibadah mereka semua itu masih dijalankan sampai sekarang. Dan kalau kita ambil garisnya juga bahwa uniknya bahwa mengenai batu tadi, mengenai umroh tadi, kalau Abraham bukan nabi kita, kita nggak akan haji. Gimana? Ya kan? Ya kan itu udah beribu-ribu tahun gitu. Yang ngejalanin di antara semua keyakinan hanya Islam. Benar kan berarti ya? Karena di dalam perputaran tawaf itu ada family chain itu kan, ada apa namanya tadi? Ada makom Ibrahim bapaknya, Hijri Ismail anaknya, dan Hajar ibunya. Komplit. Safa Marwah sa'i. Ini menarik teman-teman. Mungkin ini tidak kita sikapi dengan emosi guys. Misalnya berbeda boleh nggak apa-apa gitu. Tapi kita coba dipelajari. Siapa tahu ada sanggahan dari teman-teman juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Jadi memang ini kita secara ilmiah aja. Tapi jujur nih Sat, waktu saya dengar gitu, walaupun terlambat saya dengarnya bahwa kenapa kita berbeda dalam kemudian menghadap kepada Tuhan kita dikarenakan pemberian kita berbeda dari segi jumlah saat itu gitu ya. Ketika saya sempat dengar narasinya, saya sebenarnya nggak marah juga, nggak kesel juga. Karena apa? Di sini terlihat bagaimana caranya ada beberapa perbedaan dari kita dalam mindset bertemu dengan zat itu. Kalau menurut pandangan saya bisa dikoreksi kalau salah. Iya. Kalau kita misalnya nggak terlalu suka sama orang, kita malas ketemuan. Dan kalau perlu kita bayar kali biar nggak ketemu, benar nggak? Benar. Tapi kalau kita jatuh cinta sama orang, apapun dilakukan. Bisa sampai backstreet. Iya. Dikasih waktu cuma berapa kali, masih minta nambah. Gitu kan? Itu cakep. Dikasih 5 kali, masih nambah lagi sama sunnah, rawatib. Masih. Rawatibnya bisa 17 kali. Kurang lagi. Malam-malam bangun lagi. Masih mau ketemu lagi tahajud. Udah dikasih subuh, masih mau ketemu lagi duha. Dan yang kita temuin ini easy to access. Mau kapan aja kita sholat itu dikasih free. Dan pada saat no charge. Kewajibannya cuma 2,5%, yang dikasih kadang lebih. Buat haji berapa? 100 juta paling murah sekarang. Umroh 40-50 juta. Sahih. Padahal cuma disuruhnya 2,5% yang wajib. Yes. Malah ngeluarin banyak. Masalahnya yang lihat cuma zakat doang. Iya. Belum infak, belum sedekah. Kurban? Belum lagi kurban. Jadi kalau saya rasa ketika anak lahir? Akikah lagi. Iya, anak lahir. Kalau perempuan? 1. Laki-laki 2. Makanya ketika dibandingkan dulu saya pas dengar bahwa dibandingkan 10% dengan 2,5%, saya senyumnya begini Ustaz. Nah. Berarti di
ada di teman-teman kita Nah, memandang bertemu dengan Tuhan itu transaksional. ya Gue nggak perlu ketemu banyak dong, gue udah bayar. bayar 10%. Gitu kan? Kalau kita karena kita cinta, Itu yang saya mau bilang. 2,5%-nya pun tidak dikasih ke masjid, Enggak. tapi dikasih kepada orang yang membutuhkan, orang miskin, lapar yang Ara'aita butuh. alladhi yukatibu bidin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Jadi kita nggak transaksional, Enggak, kita cinta. kayak kita yang nyari. Cinta kita. Masya Allah. Gitu. Wah, Walaupun saya dibilang miskin apa enggak apa-apa. Yang penting aku kasih tahu sama orang aku cinta dia. iya. Gitu. Waduh. Barakallah. Waduh, Masya Allah luar biasa. Malah kita ketemu aja di ujungnya ya. Masya Allah. Ini mungkin ini adalah penguatan buat teman-teman semuanya. Dan kemudian kita harus lebih berat apa ngerjainnya, lebih banyak. Kita dengan logika manusia ternyata itu bentuk kecintaan ya, Masya Allah Yes, luar indeed. biasa. Waduh. Dan ada satu fakta ilmiah juga nih saat yang saya temuin, Nah, insyaallah. bahwa syaraf di kepala itu Ya, hanya bisa dilewati darah ya, dalam posisi sujud. Jadi satu-satunya ya. ibadah yang memberikan kesempatan darah itu masuk ke dalam saraf yang ada di kepala itu adalah posisi sujud. Maka ahli kesehatan bukannya sholat tapi mereka yoga. Karena kalau kita berarti tanpa yoga juga, lo udah kasih nih karena sayang. Jelas. Itu Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu. Hmm? Al-yauma akmaltu Hmm? lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinan. Sadaqallahul adzim kan? Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan dan menjadi nikmat bagimu, yaitu Islam agamamu. Al-Maidah ayat 3. Sempurna dia. Sempurna untuk apa? Jadi nikmat. Nikmat itu apa? Tubuh sehat, pikiran nggak dendam ke orang, nggak sirik ke orang, nggak pikir-pikir suuzan sama orang, nggak suuzan sama Allah, nggak suuzan sama Rasulullah, nggak suuzan sama Islam. Sempurna kenapa? Karena nikmat. Agama ini agama nikmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Ini nikmat aja, udah jadi jalanin aja, nggak usah pusing gitu. Ketika engkau menjalani apa yang telah Allah berikan sebagai hadiah itu, al-yauma akmal lakum dinakum wa atmamtu alaikum, nikmat yang diberikan Allah itu yaitu Islam. Ketika engkau menjalankannya, maka engkau pasti akan menerima cintanya Allah. Dan cintanya Allah itu apa? Allah memenuhi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Allah lihat, oh ini butuh apa? Butuh jalan-jalan ke Eropa. Allah kasih. Tapi kalau Allah pikir, oh kebutuhannya sebetulnya bukan ke Eropa, dia mesti datang dulu ke rumahku ini. Dia kasih. Ini orang sebetulnya udah cukup dengan motor. Kalau dikasih mobil, songong ini anak nih. Takut al-kufur bernikmat. See, itu Islam. Islam itu so proporsional banget. Apa yang ya udah, apa yang ini ya udah, apa yang ini proporsional, tidak lebay tidak kurang. Oleh sebab itu begitu ada hal-hal yang lebay, orang Islam tuh peka gitu. Kok begini sih? Biasa aja kali gitu kan? Ya. Kok begini sih? Ya biasa aja kali. Gitu kan? Ya, benar-benar. Ada yang rubah-rubah misalnya kayak tadi tuh kita baca kan, dirubah-rubah. Ya kita nggak bakalan protes, kita nggak bakalan bilang dia salah, enggak. Cuma kita rasa dalam hati kok gini. Apalagi ada yang ditampilin tuh, dapatnya segini, ternyata dirubah jadi segini. Kita yang namanya Muslim secara alamiah pasti ada apa ini? Iya dong. Ya, dong. ya. Nah gitu. Islam menempatkan manusia menjadi manusia. Sekali lagi, Islam menempatkan manusia untuk menjadi manusia. Jadi jangan paksa Islam itu ada agnostik lah, ada liberal lah, ada moderat lah, ada Nusantara. Udahlah Islam aja. Lalu dia yang bilang kan ada NU, ada Muhammad. Aduh, come on, itu lembaga kali. Ya kan? Selama udah syarat udah itu ya. Nggak ada syarat lebih tinggi lagi dari itu. Ya memang begitu kan. Iya. Ketika Anda ada di satu tempat yang sholat subuhnya pakai kunut, itu berkah buat antum. Ketika Anda di satu tempat sholat subuh tanpa
tanpa kunut, itu berkah pula buat antum. Karena setiap tempat punya dalilnya masing-masing. Ya, sepakat itu. Sih, demikian. Waduh, luar biasa nih guys. Ya, jadi apapun yang terjadi mungkin di luaran, di media, tiba-tiba ada yang nggak sepaham dengan Anda, kita cuma senyum aja. Ya, nggak perlu kita kemudian reaktif, emosional apa segala macam gitu ya. Jadi kita, wah karena kamu 2,5%, kamu 5 kali. Jangan ke 5 kali, disuruh 10 kali juga kita maju. Aku mau bilang sedikit nih, Akhi. Aku mau bilang sedikit nih. Sebetulnya orang Islam itu sholat, puasa, zakat itu dosa. Kenapa tuh? Kalau nggak disuruh. Iya benar. Ya karena disuruhnya itu ya. Ya karena disuruh gini. Saya berani bilang, Akhi tadi kita sholat Isya. Akhi dosa. Salah nggak saya ngomong gitu? Ya kalau sholat Isya-nya 81 rakaat. Iya benar. Kita melakukan Isya tidak dosa. Kenapa? Karena kita murni menjalankan apa yang diperintahkan Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, para tabiin. Jadi kalau dia yang bilang nanya gini, kenapa kamu sholat Jumat? Padahal orang Yahudi itu kan Sabat. Orang Islam merubah-rubah jadi sholat Jumat. Padahal hari ibadahnya tuh Sabat. Kita jawabnya gini, kita gak ada hubungannya dengan Yahudi. Allah suruh kepada kita sholat Jumat. Allah suruh orang Yahudi Sabat. Pertanyaannya, siapa yang suruh ibadah hari Minggu? Ya mungkin waktu zamannya Nabi Isa disuruhnya hari Minggu. Ada gak ditulis di Bible? Ada nggak? Nggak ada. Sejak kapan pertama kali ada hari Minggu? 381 Masehi. 381 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah. Dianya nggak tahu apa-apa. Mungkin di teman-teman yang lain mungkin itu anggap bid'ah kali ya. Lu sekarang kan ada yang nanya, kenapa kamu katanya apa ini agama monoteisme itu Yahudi ibadahnya hari Sabat. Kenapa kamu berubah-ubah jadi hari Jumat? Allah yang suruh. Jangan tanya ana, tanya Allah. Lu itu Sabat, ya Tuhannya dia, namanya Allah juga, kita udah lihat kan. Allah yang suruh. Kepada keturunan Ismail disuruh ini begini, tapi konsepnya apa? Sholat sama. Nah pertanyaannya sekarang, lu hari Minggu sholat? Saudaraku sayang Kristen Katolik, hari Minggu itu sholat? Bukan, emang Yahudi Sabtu itu juga sholat? Ya sholat lah, tadi kita baca kan. Oh ini tadi ya. Sholat dan zakat kan tadi bahasan kita kan. Yahudi sholat, tadi kita baca. Yang kita baca ini justru Yahudi bukan Nasrani. Yang tadi kita baca ini, sholatnya, zakatnya, segala macam. Itu dari Yahudi. Bukan ada yang melakukan. Oh Yahudi yang lakukan ini? Yahudi sampai sekarang masih melakukan ini. Oh, tanya orang Kristen, dia melakukan gak sholat? Dia melakukan gak tadi yang Akhi baca wudhu? Dia melakukan gak hitan? Dia melakukan gak tidak makan daging babi? Umroh juga tadi ada. Umroh dia melakukan gak? Pertanyaan saya, jangan tanya kami Muslim, jangan tanya Yahudi, jangan. Karena biar bagaimana pasti kita ketemu. Walaupun kita di dalam Al-Quran dibilang Yahudi dan Nasara secara agak-agak negatif, itu kelakuannya, bukan agamanya. Agamanya itu konsepnya sama, apa? Monoteisme murni, Abrahamik. Tapi kami Muslimin di Republik Indonesia menghormati dan toleransi kan, benar nggak? It's your own faith. Tapi pernah nggak Ustadz ngobrol dengan beliau? Bukan, Ustadz kan kenal dengan beliau kan? Diskusi mengenai ini gitu. Belum, insya Allah nanti. Belum, nanti insya Allah. Kalau misalnya diskusi atau juga mungkin diskusi ilmiah, orang pada menyaksikan misalnya kan. Kalau seumpamanya Akhi yang urus tuh, anak ketemu dia di sini aja kita ngobrol, boleh nggak? Kan misalkan jadi insya Allah. Pandangannya masing-masing, sepakat untuk nggak sepakat. Tapi dasarnya masing-masing bisa lihat. Gitu. Itu menarik tuh. Itu menarik tuh kalau Akhi Ari yang urusin, dia duduk di sini, saya duduk di sini kan ngobrol. Ngobrol itu ya.
Menarik ya. Bisa, Aduh. mudah-mudahan bisa terjadi gitu. Ya, Allahumma kalau beliau lihat kan siapa sholli, tahu, insya oke Allah. kita ngobrol yuk gitu. Insya Allah di tempatnya Ustaz Ari kan. Ya gitu. Aduh, ini obrolan damai guys. Maksudnya Aduh, seneng banget biar saya. tahu juga, kita Seneng juga bisa banget. belajar gitu kan. Senang sekali. Waduh. Ini Ustadz udah membongkar juga kepala kita nih kayaknya ya. Banyak hal yang ternyata memang kita harus berlemah lembut dengan teman saudara-saudara kita yang lain karena ternyata banyak persamaan loh kita nih. Ya, banyak persamaan yang tentunya juga kita masih jalankan. Kita telah jalankan apa yang ada di Bible mereka. Masalahnya mungkin mereka agak kaget dan marah kepada, misalnya percakapan ini dia nggak setuju dan dia marah, itu wajar. Kita harus terima. Kenapa? Karena tidak pernah ada yang buka masalah ini kepada mereka kan gitu. Oh, belum pernah ada yang mengolah ini, maksudnya di zakat. Kalau ada tidak mungkin Pak Pendeta ngomong begitu kan? Iya dong. Oh, berarti banyak jemaahnya yang belum tahu. Loh, Akhi aja baru baca kan? Ya kan saya kan bukan penganutnya. Iya. Kalau seumpamanya penganutnya udah tahu ini dari lama, berarti kepada orang Muslim pun dia kalau sudah tahu di dalam obrolan sehari-hari pasti ngomong gini dong. Kita kan sama. Oh Bener nggak? iya, oke. Sampai sekarang ada nggak yang ngomong gitu? Zakatnya sama, ininya sama? Nggak ada. Berarti dia belum dapat informasi itu. Iya dong. Oh, I see. Dan pendeta itu yang terhormat itu tidak akan ngomong 10 di atas, 2,5. Karena apa? Kalau dia sudah mengabarkan kepada jemaahnya, dia tidak berani ngomong gitu. Kenapa? Karena jemaahnya tahu kita sama-sama duduk di bawah. Kita sama-sama nggak jauh 2,5% sama 3,3. Kita nggak beda. Kita sama-sama motong kambing waktu itu Idul Adha. Kita sama-sama disuruh untuk keliling tawaf. Kita sama-sama disuruh wudhu. Kita sama-sama disuruh sujud sholat. Tapi karena tidak ada penyampaian itu, Ya. Tapi di sini cukup membanggakan juga. Maksudnya senang juga bahwa ternyata yang ditulis di sana gitu. Berarti apa yang ditulis waktu zaman Nabi Isa, Nabi Ibrahim, walaupun di keyakinan yang berbeda, adalah mengajarkan ajaran yang sama dengan ritual yang sama sampai sekarang. yes, indeed. Gitu ya. Waduh, alhamdulillah ya. Justru ini menambah keimanan kita juga sebenarnya. Alhamdulillah. Insya Allah. Waduh, jazakallah khair Ustadz. Ini kabarnya Waalaikumsalam. Ustadz ini mau ke Mesir dan beliau akan bertemu dengan idola saya juga itu, namanya Muhammad Hijab. Waduh. Insya Allah. Dalam rangka apa Ustadz? Ya kita ngobrol tentang apa? Bagaimana menempatkan kehidupan yang beragam dalam kedamaian. Itu intinya. Oh gitu. Itu intinya. Oh jadi ini diskusi apa namanya lintas agama berarti? Sepertinya begitu. Seperti begitu. Mungkin setelah ini akan ada diskusi di Indonesia. Insya Seperti Allah, ini insya menarik Allah. ya. Insya Allah, Kalau perlu insya kita Allah. fasilitasi di sini gitu ngobrol lah. Menarik kayaknya. Insya ya. Allah, insya Allah, insya Allah. Waduh, boleh juga tuh. Insya Allah. Kalau gitu kita doakan mudah-mudahan perjalanan ini membuahkan Amin. hasil yang luar Amin, biasa. ya Allah, ya Rabbal Ya, Alamin, amin. ajak Muhammad Hijab juga ke Indonesia mungkin Amin, ya insya di Allah. di awal Juli ya. Juni, gitu ya. Juni. Ya siapa tahu bergeser ke awal Oh Juli. iya, ya, alhamdulillah. Insya Allah, insya Allah. Siap, siap. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya, fi amanillah Ustaz. Syukran Lancar, katsiran. Ustaz. Syukran katsir. Jazakallah khair untuk waktunya. Wayakum tata, wayakum tata. Teman-teman semuanya, jika dirasa ini bermanfaat dan juga mind blowing, mengusahakan di share sebanyak-banyaknya dan tentunya juga Anda temukan di channel ini di Cerita Untung. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.